Katakan Tuhan Yesus baik. Minimal 5 orang ya. 5 orang. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada di minggu kedua bulan Juni, semuanya karena anugerah Tuhan. Penyertaan Tuhan yang senantiasa sempurna buat kita semua. Kita boleh bertemu lagi di tempat ini. Mari dengan penuh kerinduan kita mau datang kepada Tuhan. Saya begitu percaya hari ini kita datang di tempat ini karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat pujian, lewat penyembahan sore hari ini, nama Tuhan ditinggikan. Haleluya, haleluya. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh ada sampai dengan hari ini. Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan. Bawa ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita hari ini. Di dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan, Tuhan bertahta di atas pujian dan penyembahan. Haleluya, haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
ini pernyataan kami sore hari ini. Terbatas menjamah dan melawat kami. kerinduan kami sore hari ini Tuhan. Kami rindu menikmati keindahan hadirat Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini pernyataan kami Tuhan sore hari. Terima kasih Tuhan Yesus baik bagi kami. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan sungguh nyata, sempurna dalam hidup kita semua. Haleluya, haleluya.
Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ngalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal, Kau hadir di sini, Bapa di dalam sorga, kami panggil hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat sore hari ini menjelang malam Tuhan, kembali kami menaikkan pujian syukur bagimu Tuhan. Kami tidak henti-hentinya datang mengagungkan dan kami datang memuji Engkau. Dari pagi sampai sore hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua adalah kemurahan Allah, anugerah Allah yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pakailah kami semua yang hadir, berkati kami semua yang hadir ya Bapa. Karena kami tahu kami adalah manusia biasa, manusia terbatas, tapi kami percaya, kami imani bahwa Roh Kudus tidak pernah terbatas, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat ibadah kami sore ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai selesai, kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu agar supaya Engkau hadir di tempat ini dan Kau pakai hamba-hambamu yang Kau sudah percayakan pada sore hari ini. YWL, singer, pemain musik, terlebih dari itu Tuhan memberitakan kebaikan-kebaikan Allah, hati Allah yang memberikan pada saat malam hari ini. Biar pengurapan-Mu terjadi dan sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang mendengar suara Tuhan, mari Engkau labati, Engkau Tuhan tahu. Dan kami seberapa yang hadir, kami mau sepakat, kami usir, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya darah Yesus yang menguasai ruangan ini. Karena kami tahu kami datang di tempat ini untuk kami mau memuliakan akan nama-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami tabiskan ibadah kami pada saat sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau juru selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Saudara, kita bersyukur hari ini ya, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Dan saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan.
kita datang dari berbagai beraneka ragam suku dan bahasa, tetapi kita semua satu di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Haleluya. Kita semua berkumpul bersatu di tempat ini untuk hormat dan kemuliaan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Amin. Dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan anak domba. Satu suara menyatakan sekali lagi, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang berkata, kami naikkan pada pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari Bapak Ibu, saya mengundang semua berdiri dengan sukacita kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Saudara masih mau memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Mari anak muda yang ada di belakang jangan kalah sama oma-oma yang di depan ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Kita bersukacita, kita mau bersorak bagi Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan
menjaga hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus dahsyat bagi kami. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi kami semua. Anugerah-Mu Tuhan sungguh nyata bagi kami. Haleluya, haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi hadir-Mu di hidup, hadir-Mu di hidup, terutama bagi, sekali lagi dari awal, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi, ini pernyataan kami Tuhan, hadir-Mu di hidup, itu yang terutama bagi kami. Katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan, bukan karena kekuatan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang
saudara, angkat kedua tanganmu, katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, bukan karena kekuatan, anugerah-Mu Tuhan, kembali Tuhan untuk beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, agar dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan karena sesuai kehendak hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, banyak masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya di dalam Engkau, apapun masalah yang akan kami hadapi dengan damai sejahtera sukacita dari-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ajari hamba-Mu agar dapat menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti. Yang percaya katakan amin. Salam. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gembala dan Bu Gembala dan semua jemaat yang hadir pada saat ini yang telah memberikan kepada saya kesempatan untuk menyampaikan firman. Saya percaya saya menyampaikan firman di tempat ini saat ini bukan karena saya lebih pintar dari Gembala dan Bu Gembala, dan mungkin ada Nibi, ada Ori. Saya percaya semua kami adalah sama. Amin. Bukan karena saya lebih pintar. Ya, selama ini mungkin kan merasakan apa? Rica-rica. Ada yang merasakan asik. Saat ini merasakan sayur asam. Karena masing-masing pengkhotbah mempunyai ciri khas masing-masing. Dan mungkin ya saya juga diundang untuk membuat warna, bukan karena pintarnya. Amin.
Saat ini kita ambil nats kita di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Untuk menghargai firman Tuhan, saya undang berdiri. Saya akan mulai dari ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, dan kemudian saya 3 dan seterusnya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Perikop ini ada menerangkan berapa firman Tuhan. Yang kedua ada masalah. Simon dan teman-temannya tidak dapat ikan, berarti ada masalah. Yang ketiga ada mujizat. Yang keempat dari menjala manusia menjadi menjala ikan menjadi menjala manusia, ada 4. Dan kita mulai dengan firman Tuhan. Saya percaya gereja ini bukan dikatakan melayani. Mungkin kita sudah menganggap ketika saya berkhotbah berarti saya melayani, ketika menjadi WLC sudah melayani, ketika menjadi musik melayani. Saya mau katakan itu hanya belajar. Gereja ini tempat kita belajar melayani. Ladangnya mana? Di luar. Padi sudah menguning, pekerja sedikit. Di sini dikatakan Yesus melayani di mana? Danau Genesaret, bukan di Bait Allah di Yerusalem. Yesus memberitakan Injil bukan hanya di Bait Suci. Dan mungkin kita pikir, wah saya datang cukup hanya sekali seminggu. Yang penting ibadah, hanya mendengar firman dalam sekali seminggu. Tetapi di sini katakan Yesus berkeliling-keliling dan tiba di Danau Genesaret untuk memberitakan firman. Dan Yesus memilih satu perahu dan bertolaklah agak ke tengah sedikit dan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Mau katakan, kenapa firman Tuhan ini ada apa? Saya akan mengikuti secara konteks dari ayat ini. Mari kita buka di Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan lupa memperkatakan firman, memperkatakan dan merenungkannya siang dan malam agar
berhasil dan beruntung. Lah, kalau begitu, kalau di gereja ini ya sebulan hanya 4 kali khotbah, hanya 4 orang jatahnya untuk memperkatakan firman. Bukan begitu Bapak Ibu? Jadi kita ini gimana? Kita semua murid enggak? Saya percaya semua kita murid. Saya percaya kita dipakai Yesus untuk menjangkau jiwa. Amin. Di sini dikatakan, hendaklah, janganlah engkau lupa memperkatakan. Lah, kapan saya akan memperkatakan? Itu yang mau saya katakan. Kita bentuk KKA. Di KKA kita mempunyai peluang-peluang. Karena dikatakan bukan hanya di gereja melayani, bukan di bait suci, tapi Yesus di sini di Danau Gesaret. Karena di sini bukan dibilang sepelangan sejati. Ya WL udah pasti yang terpilih ya. Singer wajib ya pasti yang terpilih. Pemain musik pasti yang terpilih. Yang nggak terpilih ada KKA. Di KKA ini karena itu ladang-ladang itu berarti di luar gereja. Itulah dikatakan melayani. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jangan kita bawa orang yang rajin gereja. Orang yang udah rajin gereja, rajin ibadah. Pak, ayo ke KKA saya. Tidak mungkin. Tapi bawalah jemaat yang apa? Apa kata Yesus? Yang butuh tabib adalah orang sakit. Kita sudah lihat rumah tangganya kayak bertengkar berantakan gara-gara ekonomi. Seperti saya sama istri saya ini lagi bergumul masalah keuangan. Kalian bilang sama istri, untung kita dalam Tuhan. Mungkin kalau kita bukan dalam Tuhan kita udah berantem ini, piring terbang udah terjadi. Mungkin kita juga mengalami persoalan, pergumulan masalah ekonomi. Tapi apa jawabannya? Maka di sini kata, jangan lupa memperkatakan dan merenungkan. Ketika kita masuk dalam, kita percaya dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kita tidak mungkin ketemu dengan Yesus untuk melahirkan mujizat. Tapi kita bisa bertemu dengan Yesus dari mana? Firman. Udah cukup Pak. Saya hanya baca firman, hanya baca. Namanya yang dibaca dan dihafal, besok bisa lupa. Saya kira semua kita udah pada sekolah ya belajar. Nah kalau ditanya pelajaran SMA mungkin, iya Pak, udah agak lupa. Nah itu udah 5 tahun, 10 tahun yang lewat, sudah lupa. Karena hanya dibaca. Tapi seorang guru yang mengajarkan dia nggak mungkin lupa. Makanya kita diajak di sini untuk memperkatakan firman. Dan saya percaya kita semua adalah murid Yesus. Amin. Dan kita harus memperkatakan firman. Di mana KKA akan terbuka. Amin. Kalau KKA tidak terbuka, kita nggak menyempatkan waktu kita di KKA, kita berarti tidak mungkin merenungkan firman. Mungkin, apakah mungkin? Tuhan, saya baca firman, apa ya artinya? Tapi di KKA kita diskusikan firman ini. Di KKA kita belajar jadi WL. Di KKA kita belajar jadi singer. Pelayanan di sini, ini yang udah terpilih. Yang khotbah di sini yang udah terpilih. Tidak mungkin di sini khotbah yang masih belajar. Belajarnya di mana? KKA. Yesus katakan apa? Naik ke satu perahu. Untuk apa? Memberitakan firman. Dan kita ada perahu-perahu yang akan berjalan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Di sini dikatakan, Tuhan, sudah sepanjang malam kami tidak dapat ikan. Kita bayangkan, Yesus itu anak tukang kayu. Sementara Simon, Yohanes dan Yakobus nelayan. Bertolaklah. Coba kita secara logika. Masa seorang tukang kayu mengajari nelayan? Mungkin enggak? Tidak mungkin. Tetapi Simon Petrus dengan rendah hati mau menerima perkataan Yesus. Dan kita, gimana kita mau menerima perkataan Yesus? Yesus nggak mungkin datang lagi. Yesus sudah di sorga, ada di dalam firman.
Dan firman ini jangan lupa memperkatakan dan merenungkannya. Bukan menghafal dan membaca saja. Mungkin kita ada punya ayat apa mas 3-5 ayat, tidak cukup. Karena kalau kita mau berhasil, kita harus hidup dalam firman, memperkatakan dan merenungkannya. Di ayat 1 ayat 8 tadi katakan apa tadi? Di dalam sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita boleh banyak masalah, saya percaya semua yang di sini punya masalah, termasuk saya. Ada nggak punya masalah? Sama ada jemaat, Pak tolong Pak doakan saya, biar saya habis masalah. Waduh Bu maaf nggak berani, kenapa? Nanti kalau saya doakan dalam nama Yesus semua masalah selesai, langsung mati. Karena hanya orang mati nggak punya masalah. Hati-hati mendoakan orang. Saya langsung berpikir, lah gimana saya mau doakan orang habis masalah? Ya bisa mati ini orang. Karena tunggu mati kita baru nggak ada masalah lagi, semua sudah selesai. Selama masih hidup, mau menengah ke bawah, mau kelas menengah, mau menengah ke atas, semua punya masalah. Tetapi gimana kita menghadapi masalah? Di dalam Kristus, di dalam firman, jangan lupa memperkatakan dan merenungkannya. Di mana itu KKA? Saya minta kalau bisa di KKA bukan lagi khotbah, tapi diskusi firman Tuhan. Dan bisa berganti-ganti untuk menyampaikan firman. Masalah-salah kan didiskusikan. Saya yakin banyak sini yang sudah teologi yang akan bisa meluruskan. Jangan berharap cuma gembala saja. Kita berdiskusi firman Tuhan agar kita bisa merenungkan, tidak cukup hanya membaca dan menghafal. Saya sendiri berusaha menghafal, besok lupa. Tapi kalau saya sering memperkatakan, ini akan ingat. Kalau saya juga merenungkan, ini akan saya ingat. Firman ini mengingatkan kita saat ini bahwa pentingnya firman Tuhan. Yesus sebelum membuat mujizat untuk merebakkan jala, dia pertama apa? Firman Tuhan. Jadi sama, saya punya kakak ada 3. Kalau di kami namanya komsel. Tapi ketika itu ada jemaat, Pak ada seorang anak Bapak. Kenapa? Ya sorenya dia demam. Dibawa ke bidan, panasnya turun. Pulang ke rumah, demam. Itu Pak kesampet hantu katanya. Nah, Bapak harus datang untuk mendoakan. Wah, saya mau katakan. Saya katakan kepada mereka apa? Kalian juga adalah murid Kristus. Dalam kalian juga ada kuasa. Tapi jangan lupa, dalam mendoakan, bentuk tim. Dalam mendoakan jangan lupa lagu pujian. Kita tahu tembok Yeriko ya. Hanya dikelilingi dengan sangkakala. Dikelilingi sangkakala, tembok runtuh. Berarti dalam pujian juga ada kuasa. Makanya di sebelum Tuhan Yesus memberikan mujizat, dia duluan menyampaikan firman. Karena firmanlah kekuatan kita. Dan karena firmanlah, mungkin nggak kita melakukan mujizat? Ya siapa yang bilang nggak mungkin. Kalau kita mengaku murid dan kita hidup dalam Kristus, saya percaya semua kita bisa mendoakan. Kakak saya tidak perlu mengundang saya, Pak gimana? Tapi saya hanya bilang, nanti kalau udah habis kalian doakan, setelah itu bilang di rumahnya ya, agar ada ibadah KKA. Kenapa? Biar kita doakan bersama. Masalah dia ikut menjadi anggota KKA, masalah dia mau ke gereja, itu urusan nanti. Tugas kita apa? Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jangan kita terfokus, dia kan bukan jemaat GSCA, nggak usah. Dia bukan calon jemaat, nggak usah, bukan. Semua. Kami juga, ya memang ada jemaat Katolik ya, untuk menjadi muslim dapat 15 juta. Muslim, istri, nah, dia melapor ke gerejanya. Udah ceraikan aja suami, gak mungkin lagi kembali. Tapi ketika dia datang kepada kami apa? Ibu, apa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Ingat Ibu, jangan sampai ada pikir bercerai. Katakan, suamiku akan kembali dan akan bertobat. Tapi memang butuh proses. 7 bulan prosesnya.
mungkin tahu Bapak DB yang di rumah kita di belakang. Nah, saya sediakan satu rumah. Tapi ingat, rumah ini bukan untuk bercerai. Rumah ini untuk suamimu kembali dan kalian akan kembali bersatu walaupun suamimu muslim. Dengan imam kita berkatakan suamimu akan kembali kepadamu. Mungkin kita kadang-kadang kan banyak jemaat, Pak mungkin enggak Pak? Bapak kok terlalu yakin? Ya mari kita buka di Matius 17 ayat 14 sampai 20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Dia sudah bawa kepada murid, tapi tidak bisa disembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Yesus sudah menyerahkan kuasa itu kepada murid-murid untuk menyembuhkan. Sampai Yesus katakan, angkatan yang sesat dan kurang percaya, berapa lama lagi aku akan berada di dekatmu? Sementara Yesus kan harus ke surga. Tidak mungkin terus sampai sekarang masih hidup. Dan itu tugas diserahkan kepada murid. Dan dikatakan apa lagi? Maka kata Yesus, dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh seketika juga. Dengan keras Yesus, kalau kita mengusir setan, jangan dalam nama Yesus, keluar. Ya setannya akan meninggal. Ya nama kalau datang pencuri, pergi. Iya dia kagak pergi. Pergi, katanya kan pergi. Dalam nama Yesus. Setan-setan keluar dengan keras. Bukan dalam nama Yesus, keluar. Yang parah lagi, ada yang mendoakan sambil lagi dalam nama Yesus, keluar. Waduh, datang iblisnya. Ini orang mau digelitik ini, teman gua. Enggak mengusir katanya. Ingat, ketika kita mengusir setan juga jangan lupa dengan suara keras. Karena itu adalah pencuri. Iblis adalah pencuri. Baru kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Apa kata Yesus? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya kakak-kakak yang berdiri bisa mengusir setan, tapi yang bentuk tim. Gunakan pujian, gunakan doa, gunakan apa? Firman. Saya juga bentuk tim. Bapak Ibu kalian juga bisa. Ayo berangkat tim. Gimana? Udah mulai reda. Gimana? Jadi nggak kakak di rumahnya? Jadi Pak. Nah setelah lama-lama jadi anggota. Karena Yesus kata seperti yang dikatakan, yang butuh tabib itu adalah orang sakit. Jadi kita kalau memang mau jangkau orang yang bermasalah, orang yang sudah nggak mau ke gereja, yang sudah gersang rohani. Kalau kata orang apa kan, ya yang muslim harus bukan. Yang gersang rohani yang sudah nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus membawa keselamatan, bahwa dalam Yesus ada mujizat. Banyak kita, ya udah, kalau memang nasibku begini, orang dari kakekku miskin, bapakku miskin, berarti aku orang miskin. Terjadilah sesuai dengan imanmu, kamu akan jadi orang miskin. Ketika saya lahir, orang tua saya susah. Secara kebetulan bapak saya itu raja adat dan dia tahu itu kalender Batak dan sesuai dengan kalender Batak langsung bilang, aduh ini anakku gelap pasti miskin. Tapi apa katanya, ditolaknya itu gelapnya itu, ditolaknya kemiskinan itu. Kenapa? Saya nggak percaya.
Masa ramalan bisa membuat saya miskin? Tapi di dalam Tuhan saya akan kuat. Wah, anak saya cukuplah SMA. Itu kan kata iman Anda. Terjadi cuma SMA tamatnya. Katakan, anak saya harus sarjana dan tamat kuliah. Amin. Dan iman Anda akan berkata, jadilah kehendakmu. Karena masalah iman ini, maka dikatakan, karena imanmu, karena kamu kurang percaya, maka kuasa mengusir setan juga ada pada kita. Ada dalam KKA. Karena Yesus sudah nggak ada kan. Tapi kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Siapa? Murid-muridnya. Karena di KKA lah kita akan belajar memperkatakan firman, merenungkan firman. Kalau bisa saran saya, di KKA kita banyak diskusi firman. Agar itu apa? Keluar semua. Agar KKA itu berkembang. Kalau ada yang bermasalah rumah tangga, suami mukul istri, ajak. Doakan. Kasih firman, saya percaya akan rumah tangganya akan berubah juga. Mungkin kita juga mengalami itu. Karena berapa anggota kakak saya, semua saya tahu latar belakangnya. Semua rata-rata dari bermasalah. Ada yang rumahnya diserang hantu, ada yang karena apa? Istri tanduk suami, karena istri harus tunduk pada suami. Tapi karena udah di kakak, diskusi, oh iya Pak, berarti saya berdosa. Harusnya istri tunduk sama suami. Selama ini saya tanduk suami. Suami gitu. Pantas ya Pak, ekonomi kami begini terus. Tapi setelah dalam KKA, setelah dalam firman, saya jadi berubah. Dan berkat-berkat juga turun atas rumah tangga kami. Kita boleh punya masalah, tapi jawabannya satu apa? Firman. Jangan lupa memperkatakan. Dan kakak-kakak juga akan berdiri di gereja ini. Saya percaya ketika kakak berdiri, kita yang tadinya di sini dikatakan menjala ikan menjadi menjala manusia. Jala-jala akan robek. Satu perahu tidak cukup, datang satu perahu lagi. Satu kali ibadah tidak cukup, ibadah kedua akan terjadi. Amin. Bukan hanya kursi yang kosong yang akan berisi, tapi saya percaya perahu kedua akan datang, ibadah kedua akan terjadi dalam gereja ini. Biarkan begitu kakak. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Saya percaya kita adalah murid Tuhan. Kalau kita nggak mengaku murid Tuhan, ya udah. Artinya, apakah kita itu memang dalam Tuhan? Coba kita buka lagi Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Ini kepada Simon. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Saya mau katakan, apakah kita mengasihi Yesus? Nah, ini dia. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Mungkin kita semua katakan begitu. Saya mengasihi Yesus. Tapi apa kata Yesus? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Itu pertama. Yang kedua ditegaskan Yesus lagi apa? Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Diulanglah yang ketiga. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus berkata, Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah. Jadi kalau kita mengasihi Yesus, apa katanya? Gembalakan domba-domba aku. Kita bukan putus hanya sebagai jemaat. Kita harus menjadi murid. Sebelum Yesus berangkat ke surga, apa katanya? Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah, baptislah di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kemudian ajarlah.
Ya saya kan bukan orang teologi. Gak mungkin. Lah ini Simon Petrus nelayan dipakai. Yesus bukan pakai Farisi, bukan pakai ahli Taurat, bukan pakai Saduki yang pintar Taurat. Tapi Yesus memakai nelayan. Apalagi Matius, pemungut cukai. Orang berdosa dianggap. Dipakai Yesus. Jangan kita katakan, ya Tuhan. Dia datang Pak Gembala, Bapak A, kamu sepertinya udah bisa memimpin kakak A yang di KSB contoh. Datang, Pak, saya belum bisa Pak, saya orang berdosa, saya belum layak. Oh katakan, di dalam Yesus, walaupun Anda berdosa, walaupun Anda berkekurangan, tetapi biar dia Tuhan menguatkan Anda. Jangan pernah katakan, saya nggak sanggup. Oh Pak, maaf Pak, waktuku tidak ada. Tidak ada, hanya 2 jam tidak ada waktu. Hanya untuk Tuhan 2 jam tidak ada waktu. Semua berdalih gitu. Tapi saya percaya kita akan menyisihkan waktu kita untuk Tuhan. Amin. Kita akan bukan hanya beribadah hari Minggu, kita akan di KKA. Dan setelah itu kita akan bawa jiwa-jiwa yang bermasalah. Amin. Dan apa yang akan terjadi? Jalan akan robek. Satu perahu, dibantu satu perahu sampai tenggelam juga, akan terjadi ibadah ketiga. Amin. Jangan mengandalkan hanya gembala mau gembala atau dengan leader-leader untuk gereja ini dipenuhi oleh kemuliaan Kristus. Tapi kita semua adalah murid Kristus. Kita hanya tahu katakan, Simon, apakah engkau mengasihiku? Ya Tuhan, aku mengasihimu. Mungkin semua kita akan mengatakan itu. Tetapi bentuknya apa? Gembalakanlah dombaku. Ini baru repot. Kalau ini Tuhan baru repot begitu. Wah, saya nggak bisa. Udahlah, ke neraka pun jadilah. Karena saya nggak bisa mengasihi engkau gitu. Ya, mau saya katakan, saya nggak berkata dengan teori saya, tapi saya berkatakan sesuai firman. Firman mengatakan, di Esra 7 ayat 10 dikatakan apa? Esra 7 ayat 10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Orang percaya punya 2 KTP, KTP dunia dan KTP surgawi. KTP 2 undang-undangnya apa? 45 dan turunannya. KTP surga undang-undangnya Alkitab. Jadi dasar kita sebagai warga gereja surga adalah Alkitab. Dasar kita sebagai warga dunia apa? Undang-undang Pancasila, Undang-Undang 45 dan turunannya. Bayar pajak, bayar ini semua. Semua ada turunannya. Atau begini, atau kita masih ragu warga gereja surga. Jangan-jangan masih ragu. Tuhan, aku nggak mungkin masuk surga. Saya pasti masuk neraka. Jangan terjadi sesuai imanmu ya. Katakan, saya warga kerajaan surga. Amin. Dan saya akan menjadi murid. Dan saya akan menggembalakan domba-domba. Karena aku mengasihi Yesus. Nah, ada Tante Meske sini, saya selalu tadi pagi dia apa? Di Rengas Dengklok sampai sekarang. Umur bisa tua, jiwa masih muda. Amin. Kita yang muda gimana? Aduh, ntar lagi sibuk. Aduh, ada ini banyak alasan untuk melayani Tuhan. Padahal hidup ini hanya sementara. 70-80 tahun. Tapi kehidupan kekal. Tapi saya mau katakan, semua kita orang masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Kita akan ketemu di Yerusalem baru, amin. Karena keselamatan karena iman. Kan keselamatan karena iman. Kalau kita nggak beriman, nggak mungkin kita masuk surga. Gimana kita mau mengerjakan keselamatan kita kalau kita nggak punya iman? Karena kita punya iman, maka kita melakukan perbuatan baik. Maka di Yakobus katakan, iman akan mati kalau tanpa perbuatan baik. Artinya, karena kita warga kerajaan surga, jadilah warga kerajaan surga. Doa Bapak kami katakan apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Kita sebagai umat Kristus, sebagai murid-murid Kristus, kita harus jadikan bumi ini sebagai surga. Masalah bisa banyak, persoalan bisa banyak, tetapi dalam Tuhan kita ada damai sejahtera sukacita. Amin.
Terkadang kita menghadapi masalah udah panik duluan. Langsung ketemu sama orang kaya. Tolong Pak, kalau Bapak gak bantu saya akan mati kelaparan. Minta tolongnya kemana? Ke orang kaya. Padahal kita bukan datang kepada Tuhan. Tuhan, kami mempunyai masalah, tapi aku percaya di dalam Tuhan ada damai sejahtera sukacita. Dan masalah akan bisa kuhadapi dengan damai sejahtera sukacita. Kenapa rumah tangga pecah? Kenapa kita ada hubungan masalah? Karena tidak ada damai sejahtera sukacita. Karena kita harus jadikan bumi seperti surga. Di surga yang ada apa? Damai sejahtera dan sukacita. Kita akan hanya memuliakan Tuhan, nyanyi-nyanyi. Amin. Persoalan bisa banyak, tapi saya percaya kita adalah orang-orang kuat dalam Tuhan. Biar masalah besar, tapi dalam Tuhan kita akan menjalaninya. Karena di dalam Yosua ini juga, gimana orang Israel, Yosua membawa orang Israel ke tanah perjanjian. Tuhan mengingatkan apa? Agar sampai apa tadi? Jangan lupa memperkatakan dan merenungkan firman. Kalau kamu nggak memperkatakan merenungkan firman, bangsa Israel tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita nggak memperkatakan firman dan merenungkannya, kita nggak akan masuk ke kerajaan surga. Karena perjanjian lama kan ke tanah perjanjian, tapi di perjanjian baru ke Yerusalem baru. Makanya di dalam perjanjian baru tidak ada disebutkan kita masuk neraka, nggak ada dikatakan, tapi katanya bertobatlah. Karena 1 detik yang sebelah kanan Yesus percaya, 1 detik itu dia selamat. Kalau kita percaya, saya percaya kita ketemu Yerusalem baru. Tidak ada ketinggalan perahu kayak kita. Perahu kita akan berjalan terus, menjaga jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa yang darinya jala manusia sekarang menjala ikan, sekarang menjala manusia. Ibadah akan terbuka, saya percaya. Kita adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Jangan putusannya ibadah sekali seminggu. Ikut KKA, udah ikut KKA, bawa jiwa-jiwa. Kenapa katanya? Apakah engkau mengasihiku? Gembalakanlah domba-dombaku. Bukan kata saya, kata firman-Nya. Kalau kata saya mungkin Bapak itu banyak ngomongnya, perasaan hebat. Tapi bukan saya mau katakan firman loh. Saya bukan mengancam Bapak Ibu, maaf ya. Saya hanya menyampaikan firman ini untuk mengingatkan kita betapa pentingnya firman Tuhan, betapa pentingnya memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan, betapa pentingnya menggembalakan domba-domba yang tersesat. Amin. Mari saya undang tim altar. Nanti terlalu panjang juga khotbah saya, bisa ngantuk semua. Enggak apa, udah lari ke sana kiri kanan gini. Lebih bagus kepada inti. Mari kita berdiri. Mari kita lakukan, kita nyanyikan lagu ini dengan hikmat, dan kita masuk ke hadirat Tuhan, dan kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya.
firman pada sore hari ini untuk meneguhkan kita sebagai warga kerajaan surga. Kita tidak ada dikatakan menjadi jemaat biasa dalam firman. Firman mengatakan jadilah murid, dan saya percaya kita semua adalah murid. Kalau kita sudah mengaku murid, ada kuasa dalam diri kita. Tuhanlah yang memperkuat kita, Tuhan yang memampukan kita. Dan ingat pesan Yesus, apakah aku mengasihimu? Gembalakanlah domba-dombaku. Mari kita bersama-sama memuliakan Kristus di dalam gereja ini. Ibadah pertama akan terbuka, ibadah kedua terbuka, dan ibadah ketiga akan terbuka. Jala-jala untuk menjala manusia akan robek dan akan terbuka ibadah kedua. Amin. Saya percaya kita adalah orang-orang yang terpanggil. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami. Urapi kami satu persatu Tuhan, jamah kami satu persatu agar kami mampu memperkatakan dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus-Mu menyertai kami tidak dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami satu persatu. Biarlah Kudus-Mu menurunkan hikmat kepada kami satu persatu. Biarlah Roh Kudus-Mu menjadikan mulut kami mulut seorang murid, telinga kami telinga murid, dan kami akan memperkatakan firman-Mu. Kami akan menggembalakan domba-domba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, turunlah Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu turun mengurapi kami. Kami akan menjadi kuat di dalam Engkau. Yang percaya katakan amin. Sampai akhir ku menutup mata, setia menanti janji-Mu sampai ku Puji Tuhan, silakan duduk. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat hambanya, Bapak Pastor Raja. Dan kami ucapkan selamat, hari Jumat kemarin sudah menyelesaikan pendidikan Master Teologi. Kami ucapkan selamat dan kami percaya keluarganya akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ditunggu Pak makan-makannya, syukuran ya. Iya, terima kasih sekali lagi buat keluarga Bapak Raja bersama dengan Ibu hari ini. Untuk kali kedua boleh melayani, kali ketiga ya.
Dan kita percaya kita semua hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kita semua tetap aktif di KKA yang sudah ditetapkan. Dan kita percaya lewat KKA itu kita semua akan bertumbuh, kita belajar melayani. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, nanti Ibu Natalia akan berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, kami boleh lagi diberkati oleh firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengarkan dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi pedoman dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini. Besar kecil persembahan yang akan kami berikan, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati itu. Begitu juga dengan pekerjaan dan segala usaha yang kami tekuni sehari-hari, Tuhan berkati semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari sementara persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Yesus kekasih jiwaku. Yang bertugas boleh menjalankan untuk persembahan pertama dijalankan dan persembahan kedua dibawa ke depan. Dengan sukacita kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Mari dengan berdiri, dengan rendah ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua persembahan yang sudah dibawa. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu besok tanggal 18 Juni 2023 yang melayani WL Ibu Tere, Singers Ibu Sofi dan Ibu Ori. Doa pembukaan Bapak Vance dan untuk doa penutup Bapak Nibe. Persembahan Bapak Oktav dan Aser, penyambut tamu Saudara Hendra dan Saudara Timothy. Dan untuk dress code minggu depan warna merah, pemain musik Bapak Andri dan Bapak Dani. Iya, diharapkan kepada para singers boleh mempelajari lagu-lagu yang sudah di-share oleh Ibu Tere
Karena semua kayaknya udah masuk ya di grup tim altar. Jadi boleh latihan-latihan di rumah selama 1 minggu ini ya. Untuk KKA hari saat ini masih ada 3 ya, baru 3 yang jalan. KKA KSB, KKA Nafiri di daerah Cur dan sekitarnya, dan KKA Agape perumahan BCM dan sekitarnya. Dan nanti per Agustus untuk KKA Lipo sudah mulai berjalan. Di sana ada Ibu Etis, Ibu Merlin, dan Ibu Prisil. Itu saja pengumuman dari saya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala atau dari panitia. Sudah terbentuk panitia Natal dan Paskah. Mungkin ada pengumuman panitia pengadaan tempat ibadah, mungkin ada yang mau disampaikan? Shalom, terima kasih. Saya sebagai ketua panitia Natal ingin mengundang pertama-tama KSB dulu ya untuk meeting sebentar, mungkin di hari Sabtu aja ya. Di hari Sabtu nanti tempatnya akan diinformasikan by WA aja. Nanti kita atur untuk KSB-nya. Ketika nanti udah diatur strukturalnya baru kita undang semuanya. Mungkin itu aja yang akan disampaikan. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Natal dan Paskah. Ada lagi yang mau disampaikan dari Youth? Kalau nggak salah setelah ibadah ini ada pertemuan ya, Youth di rumahnya Greta. Dari Pak Gembala mungkin ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Kami mengucapkan selamat datang buat Ibu Marta. Ya, ini adalah kali pertama Ibu Marta beribadah di tempat ini, di gereja. Kalau di KKA udah sering ya. Selamat datang, terima kasih buat kehadirannya. Dan terima kasih juga buat kehadiran kita semua hari ini. Kita percaya segala jerih lelah kita tidak sia-sia. Terima kasih buat tim altar, Tuhan Yesus memberkati. Nah, puji Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri rangkaian ibadah hari ini. Sekali lagi saya jemput kita semua berdiri. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menolong, memberkati kegiatan hari ini boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat, serta syukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pujian dan penghormatan kami kembalikan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya.
kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah beri buat kami semua. Untuk boleh beribadah pada malam hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman yang sudah ditaburkan Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan. Biarlah itu kami mau lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati Tuhan hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu. Tuhan, pakai dia lebih heran lagi dimanapun dia berada Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Berkati keluarganya Tuhan dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Seberapa banyak kami yang hadir pada malam hari ini. Apapun yang menjadi masalah kami masing-masing Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami berjalan bersama-Mu Tuhan, semuanya akan kami boleh lewati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu. Mungkin ada yang dalam sakit Tuhan. Tuhan tolong jamah sembuhkan. Karena kuasa-Mu Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Bapa yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Berkati Tuhan pemerintahan yang ada, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada pemerintahan terendah sekalipun Tuhan. Biarlah mereka takut akan Tuhan dan apa yang mereka lakukan Tuhan untuk bangsa kami. Biarlah kami dapat merasakan kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami di sini Tuhan, Bapak Julius dan Ibu Linda. Biarlah Tuhan berkati pelayanan mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan pakai mereka Tuhan. Terima kasih, berkati juga anak-anak mereka dalam studi mereka masing-masing. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga para janda duda, anak yatim piatu Tuhan. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu yang akan datang Tuhan. Apapun yang menjadi aktivitas kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaan kami mereka masing-masing Tuhan. Ampunkanlah segala dosa salah kami Tuhan, yang begitu banyak di hadapan-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan buat Engkau Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini setiap persembahan yang telah diberikan oleh sidang jemaat Tuhan, baik persembahan kolektor, ucapan syukur, persembahan persepuluhan, kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan terimalah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan daripada Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya dengan iman kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu.